Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, serta umur panjang yang penuh keberkahan bagi kita semua di usia yang semakin mulia. Bapak dan Ibu, pernahkah merasakan hal ini? Baru saja tubuh terlelap mata, mulai terpejam, tiba-tiba harus terbangun karena ingin buang air kecil. Rasanya melelahkan, bukan malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, justru terganggu, dan esok harinya badan terasa lemas, pikiran kurang fokus, bahkan ibadah pun menjadi tidak maksimal. Banyak lansia menganggap ini wajar karena faktor usia, padahal sering bangun malam untuk kencing dalam istilah medis disebut nokturia seringkali merupakan tanda bahwa ginjal mulai melemah. Dalam video kali ini, saya Dr. Aisyah Rahma akan menemani Bapak dan Ibu membahas 5 solusi sederhana untuk mencegah kencing malam sekaligus menjaga kesehatan ginjal hingga usia lanjut. Mari kita simak bersama, insya Allah bermanfaat. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin usia bertambah, kita semakin menghargai nikmat sederhana bernama tidur nyenyak. Namun, sayangnya banyak lansia justru kehilangan nikmat ini karena harus bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut nokturia atau tiudem. Sekilas memang tampak sepele, hanya bangun untuk buang air kecil. Tetapi, jika terjadi hampir setiap malam, dampaknya bisa luar biasa. Tubuh menjadi lelah kantuk, mengganggu di siang hari, daya ingat menurun, bahkan suasana hati pun mudah berubah. Tidak sedikit pasien lansia saya yang berkata, "Dok, rasanya setiap malam saya seperti tidak tidur sama sekali." Nokturia bukan sekadar masalah usia. Ini adalah sinyal bahwa ginjal sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Pada siang hari, cairan menumpuk di tubuh, lalu pada malam hari tubuh melepaskannya lewat urin. Akibatnya, yang seharusnya istirahat tenang justru terpotong 2-4 kali. Ingat Bapak dan Ibu, ketika ginjal memberi tanda lewat nokturia itu, artinya tubuh sedang memohon perhatian, jangan diabaikan. Karena jika dibiarkan kualitas hidup akan menurun dan perlahan ginjal bisa mengalami kerusakan lebih serius. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita mengenal nokturia sebagai tanda ginjal melemah, mari kita pahami apa saja penyebab umumnya. Dengan memahami penyebab, kita bisa lebih mudah menemukan jalan keluar. Pertama, penumpukan cairan di siang hari. Saat kita terlalu banyak duduk atau kurang bergerak, cairan sering berkumpul di kaki. Malam hari, tubuh akan melepaskan cairan ini lewat urin sehingga kita terbangun berulang kali. Kedua, pola makan yang tidak seimbang. Terlalu banyak garam membuat cairan tertahan di tubuh. Terlalu banyak gula meningkatkan risiko diabetes yang merupakan penyebab utama kerusakan ginjal. Makanan berminyak juga memperberat kerja pembuluh darah ginjal. Ketiga, tidak mengontrol tekanan darah dan gula darah. Banyak orang merasa sehat padahal tensinya tinggi atau gula darahnya sudah tidak normal. Dua hal ini adalah musuh terbesar ginjal karena merusak pembuluh darah kecil secara perlahan tanpa gejala awal. Keempat, kebiasaan minum obat atau jamu sembarangan. Memang benar, obat dapat menyembuhkan, tetapi jika digunakan tanpa resep dokter atau dalam dosis berlebihan, justru dapat menjadi racun bagi ginjal. Begitu pula jamu atau suplemen herbal pekat yang diminum setiap hari tanpa kontrol. Kelima, gaya hidup tidak seimbang. Jarang bergerak, makan monoton, kurang tidur, serta stres berlebihan
membuat ginjal bekerja tanpa henti. Jadi, Bapak dan Ibu nokturia bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada banyak faktor pemicu yang bisa kita kendalikan bila kita lebih bijak dalam menjaga diri. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali kita menyepelekan kencing malam dengan alasan sudah tua wajar begitu. Padahal bila nokturia dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa meluas ke banyak aspek kehidupan. Pertama, kualitas tidur hancur. Bayangkan, tubuh baru saja masuk fase istirahat dalam tiba-tiba harus bangun. Siklus tidur jadi terpotong, otak tidak sempat beristirahat dengan optimal. Akibatnya, keesokan harinya, badan lemas kepala, terasa berat, dan konsentrasi mudah buyar. Tidak sedikit lansia yang akhirnya mengalami gangguan memori hanya karena tidur yang terus-menerus terganggu. Kedua, risiko penyakit kronis meningkat. Saat tidur tidak berkualitas, tekanan darah cenderung naik, gula darah sulit terkendali, dan jantung bekerja lebih keras. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempercepat kerusakan ginjal, bahkan memicu gagal ginjal. Ketiga, aktivitas harian dan ibadah terganggu. Banyak pasien saya mengeluh tidak kuat lagi, salat malam sulit fokus membaca Al-Quran, atau gampang mengantuk saat berdoa. Padahal, ibadah adalah sumber ketenangan di usia senja. Keempat, hubungan sosial ikut terpengaruh. Lansia yang kelelahan cenderung mudah marah, enggan keluar rumah, atau tidak semangat bermain dengan cucu. Bapak dan Ibu, jangan biarkan masalah kecil ini merampas kebahagiaan hari tua. Nokturia adalah tanda yang harus kita jawab dengan tindakan, bukan diabaikan, karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Solusi 1. Atur jadwal minum and toilet. Malam Bapak dan Ibu yang saya cintai, solusi pertama untuk mengurangi kencing malam adalah mengatur jadwal minum dengan bijak. Banyak pasien saya berpikir semakin banyak minum di malam hari, semakin sehat, padahal justru bisa membuat kandung kemih penuh dan memaksa kita bolak-balik ke kamar mandi. Yang terbaik adalah cukup minum di siang hari sekitar 8 gelas, dibagi rata sepanjang pagi hingga sore. Setelah jam 6 sore, perlahan kurangi jumlah cairan. Jika haus sekali di malam hari, cukup setengah gelas air hangat saja. Dengan cara ini, tubuh tetap terhidrasi tanpa membuat kandung kemih terlalu penuh. Selain itu, jangan lupa membuang air kecil sebelum tidur. Kebiasaan sederhana ini sangat membantu agar kandung kemih kosong sehingga tidur bisa lebih panjang. Saya teringat seorang pasien Ibu Aminah usia 65 tahun. Beliau setiap malam harus bangun 34 kali ke toilet. Setelah saya sarankan mengurangi minum sore hari dan rutin ke toilet sebelum tidur, hanya dalam 2 minggu perubahan terjadi. Kini beliau hanya bangun sekali di malam hari dan tubuhnya terasa jauh lebih segar di pagi hari. Ingat Bapak dan Ibu, tidur nyenyak adalah kunci kesehatan otak, jantung, dan tentu saja ginjal kita. Maka jadikan kalimat ini pegangan: kurangi minum sore tidur lebih nyenyak. Solusi 2. Kurangi garam, gula, dan minyak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, ginjal kita ibarat filter yang setiap hari harus bekerja tanpa henti. Jika beban terlalu berat, lama-lama filter ini bisa rusak. Salah satu beban terbesar bagi ginjal adalah makanan yang terlalu asin, manis, dan berminyak. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, garam berlebih. Banyak lansia yang gemar kerupuk asin, sambal asin, atau makanan kalengan. Garam berlebih membuat cairan tertahan di tubuh sehingga malam hari cairan ini dilepas lewat urin. Akibatnya, kita lebih sering kencing malam. Selain itu, garam juga menaikkan tekanan darah, musuh utama ginjal. Kedua, gula berlebih. Minuman manis
dalam kemasan kue-kue basah atau teh manis pekat bisa meningkatkan risiko diabetes. Kita tahu, diabetes adalah penyebab nomor 1 gagal ginjal kronis. Ketiga, makanan berminyak dan gorengan. Memang rasanya gurih dan renyah, tapi minyak berlebih meningkatkan kolesterol dan merusak pembuluh darah halus di ginjal. Lalu, apa solusinya? Kurangi garam dalam masakan. Gunakan bawang putih, bawang merah, atau rempah alami untuk menambah rasa. Batasi makanan manis, buatan gantilah dengan buah lokal seperti pepaya pisang atau jambu biji yang manis alami dan kaya serat. Untuk gorengan pilih tempe atau tahu panggang atau tumis dengan sedikit minyak. Saya teringat kisah Ibu Sari usia 63 tahun yang setiap hari makan gorengan dan kerupuk asin. Kakinya sering bengkak dan tensinya naik. Setelah belajar mengurangi garam dan mengganti camilan dengan buah pepaya, hanya 1 bulan kemudian bengkaknya hilang dan tidurnya lebih nyenyak. Pegang kalimat ini, Bapak dan Ibu kurangi asin, manis gorengan, ginjal lebih ringan, hidup lebih panjang. Solusi 3, cek tekanan darah dan gula darah rutin. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali kita merasa sehat karena tidak ada keluhan berarti. Padahal banyak penyakit yang datang diam-diam tanpa gejala, termasuk hipertensi dan diabetes. 2 kondisi inilah yang menjadi musuh utama ginjal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi disebut sebagai pembunuh senyap. Tekanan darah yang tinggi setiap hari membuat pembuluh darah kecil di ginjal perlahan rusak. Awalnya memang tidak terasa, tapi tahun demi tahun kemampuan ginjal untuk menyaring darah semakin menurun. Sampai akhirnya pasien baru sadar ketika fungsi ginjal sudah sangat rendah. Diabetes juga tidak kalah berbahaya. Gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah halus, menyebabkan protein bocor ke urin dan mempercepat kerusakan ginjal. Banyak pasien saya datang ketika sudah terlambat, harus diet ketat, bahkan ada yang sampai perlu dialisis. Padahal jika dicek sejak awal, semua itu bisa dicegah. Lalu, apa yang harus dilakukan? Periksa tekanan darah minimal setahun sekali bagi bapak dan ibu di atas 30 tahun. Kalau ada riwayat hipertensi pusing, sering muncul, atau keluarga dengan tensi tinggi, lakukan lebih sering. Alat tensi digital sekarang mudah didapat, bisa dipakai di rumah, atau cek gratis di puskesmas. Cek gula darah juga penting. Lakukan setahun sekali dan lebih sering jika ada riwayat keluarga dengan diabetes atau tubuh sering merasa haus dan cepat lelah. Saya teringat kisah Pak Joko 70 tahun. Beliau merasa sehat, tidak pernah sakit kepala. Saat ikut medical check up, ternyata tensinya 160. Untung cepat diketahui, beliau segera mendapat obat dan kini fungsi ginjalnya tetap stabil. Bayangkan, jika beliau menunggu muncul gejala, mungkin sudah jauh lebih parah. Bapak dan Ibu, ingat kalimat sederhana ini, cek rutin cegah masalah besar. Jangan menunggu sakit untuk memeriksa. Karena deteksi dini adalah bentuk ikhtiar menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Solusi 4, hati-hati obat dan jamu Bapak dan Ibu yang saya cintai. Solusi berikutnya yang sangat penting adalah berhati-hati dengan obat dan jamu. Banyak pasien lansia yang saya temui datang dengan keluhan ginjal lemah. Dan setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya sederhana kebiasaan mengonsumsi obat atau jamu tanpa aturan. Memang benar, obat diciptakan untuk menyembuhkan. Namun, jika digunakan tanpa resep dokter atau dosisnya berlebihan, justru bisa menjadi racun bagi ginjal. Begitu pula jamu atau suplemen herbal. Banyak orang percaya bahwa karena berasal dari alam, pasti aman. Padahal
jamu yang terlalu pekat atau diminum setiap hari dalam jangka panjang bisa membebani ginjal hingga rusak pelan-pelan tanpa terasa. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Wati, usia 65 tahun. Setiap pagi, beliau rutin minum jamu kuat yang katanya bisa menambah energi. Awalnya memang terasa segar, tapi lama-kelamaan tubuhnya melemah. Setelah diperiksa fungsi ginjalnya, turun drastis. Akhirnya, beliau harus berhenti total dari jamu tersebut dan menjalani pola makan sehat untuk menyelamatkan ginjalnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Minumlah obat hanya sesuai resep dokter. Jika dokter memberi obat untuk hipertensi atau diabetes, ikuti aturan dengan disiplin. Jangan menambah atau menghentikan sendiri. Hati-hati dengan jamu dan suplemen. Sesekali boleh, terutama jamu tradisional buatan rumah yang ringan. Tapi hindari jamu pekat atau yang dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol medis. Perhatikan izin edar. Pastikan produk yang dikonsumsi jelas asal-usulnya, memiliki izin resmi, dan tidak berlebihan dalam dosis. Hindari coba-coba obat dari iklan atau saran teman. Ingat, kondisi tubuh tiap orang berbeda. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu aman untuk kita. Bapak dan Ibu, mari ingat kalimat ini. Obat salah, ginjal kalah. Jangan sampai kita merusak ginjal hanya karena percaya pada klaim instan atau janji kesembuhan cepat. Allah sudah memberi kita akal, maka gunakanlah dengan bijak untuk memilih pengobatan yang benar. Ingatlah, menjaga ginjal adalah bentuk syukur atas nikmat kesehatan. Obat dan jamu memang bisa menjadi sahabat, tetapi bila salah digunakan, mereka bisa berubah menjadi musuh terbesar ginjal kita. Solusi 5. Pola hidup seimbang Bapak dan Ibu yang saya cintai. Solusi terakhir untuk menjaga ginjal tetap sehat adalah dengan menjalani pola hidup seimbang. Banyak orang berpikir cukup dengan minum obat atau menghindari makanan tertentu. Padahal tubuh kita butuh keseimbangan antara gerak asupan dan istirahat. Langkah pertama adalah bergerak secara rutin. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki, pagi 20 menit, senam ringan, atau bermain dengan cucu. Gerakan sederhana ini membuat aliran darah lancar dan mencegah cairan menumpuk di kaki sehingga ginjal bekerja lebih ringan. Langkah kedua adalah makan bervariasi. Jangan terpaku pada satu jenis makanan meski dianggap sehat. Sayur hijau seperti bayam dan kangkung tempe, tahu ikan kembung, serta buah musiman seperti pepaya dan jambu biji adalah pilihan sederhana yang ramah untuk ginjal. Terakhir, jangan lupa istirahat cukup dan kelola stres. Tidur nyenyak memberi kesempatan ginjal untuk beristirahat, sementara stres berlebihan justru menaikkan tekanan darah dan mempercepat kerusakan ginjal. Ingatlah, Bapak dan Ibu sehat itu seimbang, bukan berlebihan. Dengan pola hidup seimbang, insya Allah ginjal akan tetap kuat hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita rangkum kembali. Ada 5 solusi sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk menjaga ginjal tetap sehat. Atur jadwal minum kurangi setelah sore dan buang air kecil sebelum tidur. Kurangi garam, gula, serta minyak berlebih dalam makanan. Periksa tekanan darah dan gula darah secara rutin. Jangan sembarangan minum obat atau jamu tanpa pengawasan dokter. Jalani pola hidup seimbang, bergerak, makan, variatif, istirahat cukup, dan kelola stres. 5 langkah ini tampak kecil, tapi dampaknya sangat besar. Ingatlah bahwa mencegah selalu lebih mudah daripada mengobati. Ginjal adalah amanah dari Allah.
dan menjaga kesehatannya adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan. Refleksikan sejenak Bapak dan Ibu, apa satu langkah kecil yang bisa kita mulai malam ini? Mungkin hanya mengurangi garam berjalan kaki esok pagi, atau sekadar membatasi minum air setelah sore. Insya Allah, dari kebiasaan kecil inilah kesehatan besar akan terjaga. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita jaga ginjal dengan langkah sederhana setiap hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Tuliskan di komentar angka 10 bila Bapak dan Ibu siap mempraktikkan tips ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.